supervisor, ada setting kerjaan. Ya, oke, kita lanjut yang ketiga ya. Oke, siap. Ya, jika Anda menjadi supervisor sales dan marketing, jadi kan divisinya itu kan kuaturkan divisi toko, gudang, dan sales dan marketing. Nah, cuma nanti apa itu kan masuk juga nanti sales dan marketing, toko dan gudang. Apa yang pertama kali Anda lakukan dan program apa saja yang ingin dijalankan? Silakan. Oke, pertama kali dilakukan, mungkin nanti saya akan coba masuk mencari referensi dulu mengenai TSS ini sendiri. Di dalam ini stoknya S3 sih sebenarnya. TSSS. Enggak, bukan. Tokonya kita ini Mas, karena ada toko ada gudang. Jadi serba-serbi sampit. Masa bahasa Nah, ya, S3. S3 ya. S3 saya masuk dulu, kemudian saya klasifikasikan Oke. bahan-bahan stok produk nih apa aja. Ketika nanti itu sudah ketemu, kemudian saya bikin list produknya. Saya coba klasifikasikan produknya, misalkan rumahan satu. Rumah itu Kategori barang nggak? kategori barang. Kategori barang sudah kita aturkan. Oke, siap. Berarti kan tinggal saya dapat data itu kan. Data itu. Ketika sudah dapat itu, nanti kita akan coba kalau misalkan di gudang sudah tertata benar-benar, maksudnya di sini bagian rumah, kemudian di sini bagian rumah tuh kebagi lagi, misalnya di bagian depan rumah, bagian ruang tamu, bagian kamar, bagian dapur. Ya, kebagi itu lagi. anggap aja lah kita udah lewat lah di situ kan, Oke, karena itu kan dalam artian pengaturan aja, pengaturan gudang, dan kita pun sudah dalam proses inventory lah. Kalau di toko itu sudah mulai kita aturkan pembagian barang, rak apa segala macam. Kalau di gudang memang karena kita ada lebih prioritas yang perlu diindikan, jadi sempat kita pending lah gitu kan. Setelah itu anggaplah sudah selesai. Setelah itu apa lagi kira-kira? Setelah itu sudah klasifikasikan itu, kemudian kita tentukan target pasarnya. Target pasar kemudian kemarin kan disampaikan oleh Faisan, target pasarnya seperti ke sekolah, kemudian ke perkantoran, lalu kemudian ke distributor atau supplier dari kita. Kalau ke sekolah nanti, kalau target saya itu mungkin kita ada karena ke sekolah itu kita musiman. Ketika penerimaan siswa baru itu pasti banyak kebutuhan seperti ATK dan lain-lainnya. Nah, itu mungkin kita akan genjot di situ untuk promo dan segala macamnya. Misalkan nanti ke sekolah kita bagikan promonya untuk perkantoran isi sekolahnya, misalkan kebutuhannya apa di sekolah itu kita minta dari, kalau di sekolah itu dia pengadaannya pakai Siplah, aplikasi Siplah. Apa nanti kebutuhan Siplahnya kita bikin e-katalog dari kita. Siplah itu untuk sekolahan? Khusus untuk sekolah dari sekolahan apa tuh? Semua SD, SMP, SMA itu kebutuhannya di situ semua. Tapi kan kita mainnya di dinas pendidikan. Dia di dinas pendidikan. Oke. Terus yang madrasah, aliyah, apa segala macam, MTS gimana? Apa kita lewatkan atau gimana? Tetap aja kalau di situ kita tawarkan secara langsung ke kepala sekolah aja gitu. Nah, nanti kebutuhan di situ apa per tahun ajaran, karena kan mereka kan biayanya biasanya anggaran mereka keluarnya ada waktunya. Kita nggak bisa terus fokus di sekolah juga, karena kebutuhan mereka kan uangnya dari pemerintah bulan 3 atau bulan 6 gitu. Itu uang apa itu? Uang sekolah dari pemerintah. Bukan dana bos, bukan. Tergantung sekolah, kalau mereka kebutuhannya itu berarti waktunya itu. Jadi kita tinggal main musiman. Kalau di sekolah musiman. Yang kedua, kalau di perkantoran kita juga bisa masuk di dinas-dinas instansi itu seperti pengadaan ATK, pengadaan komputer segala macam, itu banyak juga di situ. Nah, kalau pengalaman saya dari sektor yang saya bikin itu, kita mainnya memang juga di awal tahun dan di pertengah tahun di September itu. Kita bisa main di anggaran murni dan di anggaran perubahan. Kita bisa nawarkan ke dinas untuk pengadaan ATK-nya, pengadaan mebeler dan segala macamnya, pengadaan hal-hal kita punya kantor, kita bisa majukan di situ, tapi di awal dan di pertengahan tahun. Anggaplah kita ATK masih belum lagi nih. Kira-kira barang apa lagi kira-kira yang bisa masuk ke dinas menurut kamu dari yang kamu lihat kira-kira? Seperti saya gini-gini banyak juga, kipas angin segala macam. Itu udah banyak juga. Tinggal kebutuhan kantor aja lagi, tinggal gimana kita intens ke dinasnya aja lagi. Tapi satu, kalau ke dinas mereka pasti minta badan usaha yang benar-benar udah ada KBLI-nya. Nah, punya Pak ini kan pasti udah. Kalaupun misalkan nanti ini kan kita bisa carikan bagaimana itu bisa kontraktual yang bayar langsung aja, yang di bawah 50 juta. Kalau yang ke itu syarat wajib kah kira-kira? Syarat wajib, karena dinas kan kwitansinya bayar pakai itu. Minimal ada NIB kan. Kalau ke dinas. Itu dinas pengalaman waktu di Palangka kah atau gimana? Benar. Saya sempat pengadaan barang juga. Jadi ini bukan aku mau koreksi lah, tapi
versi aku lah. Jadi kan aku sempat juga dalam artian kumpul lah dengan supplier kan. Jadi mereka ini kan ada tujuannya kan, masing-masing dinas apa segala macam. Jadi beliau ini cuma punya warung aja, dan itu nggak ada yang surat izin, nggak ada apa gitu kan. Bahkan CVUD pun masih belum kan. Dan beliau tembus ke dinas sebagai apa? Ya sebagai bentuk usaha rumahan bahasanya. Nah, jadi usaha memang kecil bahasanya kan. Dan itu pun untuk barang-barang yang emang ya sesuai lah gitu kan. Oh, berarti dia masuk kayak badan usaha perorangan. Perorangan Ya, dia. perorangan juga Nah, sekarang, Pak. Tapi kan dia nggak PKP misalkan. nah, sedangkan untuk item barangnya itu semakin hari semakin dalam artian ya lebih gitu kan daripada yang ini. Nah, makanya dari situ ku tanya, lo kok bisa tembus gitu kan. Bisa. Nah, rupanya aku telusurin ya itu bukan syarat wajib kalau di sini ya setauku ya, karena itu pun pembeliannya kan ada beberapa aturan gitu kan mereka kan. Kalau yang ada yang tender kan, ada yang memang dari Ada penunjukan internal, langsung. ada yang dari internal mereka kan. Nah, dan itu dia ngambilnya yang internal itu, bukan yang apa segala, bukan yang tender, bukannya apa, karena dari tender itu pasti ada seleksi kan di situ kan. Ada penawaran. Nah, dari kita sendiri karena kita masih belum, dalam artian belum kita fokuskan ke situ, ke legalitas apa segala macam. Jadi anggaplah itu dalam proses pengurusan gitu kan. Kira-kira dari kamunya gimana? Apakah stop ke dinas atau tetap lanjut kira-kira? Kalau saya, kalau misalkan mau main tetap yang perorangan juga bisa, tapi di satu sisi kalau memang ada momen kita harus juga melengkapi legalitasnya. Oke. Saya bisa juga bantu misalkan di administrasinya, kelengkapan dan segala macamnya. Karena saya juga dulu sempat bikin CP itu murni pure saya bikin sendiri. Dari awal, dari ke notarisnya, kemudian ke pratama pajaknya, ke OSK. Itu CV dengan modal paling minim berapa saat itu? CP saat itu saya bikin 3 juta aja. Enggak, itu kan pengurusan administrasinya. Nah, bentuk usahanya itu kan ada kategorinya kan. Kategori CV itu untuk di usaha BSS, dengan BPS minimal kan gratis, Pak. modal OSS-nya kita bikin sendiri. modal usaha yang didaftarkan itu kan Modal paling minim usaha yang kita harus didaftarkan berapa kalau spare? kecil kan 250 sampai 1 M. Itu kan usaha kecil. Ya. Kemudian menengahnya 1 M sampai 5 M. Oke, punya kamu didaftarkannya di Kecil. 250 sampai 250. Dan pada waktu itu uangnya pun nggak ada 250. Ya. Cuma tertulis aja. Itu tahun kapan tuh? 2017. 2017. Ya itu. Kayaknya ada perubahan kayaknya ya, setauku. Mungkin ada penurunan kayaknya. Saya belum update lagi. Nah, itu kan bahasanya kan kita diwajibkan punya spare dana untuk modal kan sekian kan. Cuma kan tidak harus punya kan kita kan. Nah, itu pun kita ngurus legalitas kan. Nah, makanya aku sejauh ini untuk negosiasi untuk ke dinas ke perusahaan-perusahaan itu sebenarnya tidak ada hal yang baku seperti itu sebenarnya gitu kan. Hal yang baku itu kecuali dalam artian kita memang dipersulit. Nah, itulah gunanya kita negosiasi kan. Makanya aku nyari orang nih memang dalam artian bisa coba negosiasi lah. Emang tipe orangnya itu risk taker, ngambil resiko gitu kan. Dalam artiannya kita apa adanya aja gitu kan, kita coba ini tempur apa adanya daripada kita harus nunggu baju jirah, nunggu pedang kita selesai di tempat kan, kita nggak perang kan jadinya. Nah, ya. Termasuk aku jujurnya profile company pun masih belum selesai karena dari legalitas masih belum kan. Tapi apa? Jadi profile company ya. Jadi itu aku pending dulu. Struktur aja kosong, aku kosongin. Cuma tuh bagiannya ada gitu nah. Jadi aku mikir gini, untuk sekarang kalau kita dalam artian masih temponya lambat, ya kita keduluan yang lain gitu kan. Jangan kan yang kayak Paisan atau PIB. Saya yang punya kompro aja bisa nggak dapat kerjaan. Nah, itulah. Kompro yang ada. Itulah makanya. Jadi karena apa? Hidup ini kan dalam artian dari segi usaha apa segala macam kan orang pintar tuh banyak gitu nah. Cuma orang yang mau gerak itu sedikit gitu nah. Orang yang mau gerak, orang yang mau ini tuh sedikit. Kenapa? Satu, banyak perhitungan, dua, banyak perencanaan gitu kan, tiga, banyak pertimbangan, jadi nggak gerak-gerak. Jadi aku pikir gini, kalau kita tipe yang kayak gitu lama kita, sedangkan kita membangun ini kan dalam artian ya kalau bisa segera lah gitu kan, segera. Karena sayang kita dari segi potensi bagus kan gitu nah.
dari segi harga pun bagus. Jadi kalau kita pakai tempo lambat, kupikir bakalan lambat lah. Nah, kira-kira siap aja lah kalau seandainya ku pakai tempo yang seperti itulah kira-kira Siap. lah. Saya orang lapangan, Iya. apapun pekerjaan di lapangan itu Oke. saya cepat aja tuh menyesuaikan, kemudian mencari solusi dan segala macam. Sip. Memang ada problem pekerjaan di konstruksi itu pasti banyak lah, dari administrasinya, Iya. dari lapangannya, tukang misalnya. Kalau kita nggak cepat ngambil tindakan, Nah, selesai. itulah. Karena apa? Jadi pengalaman kita di lapangan, Iya, kita harus situasional aja. Jadi dalam artian aku tuh pernah, jadi ini kita sharing ya. Aku tuh pernah terjebak 13 truk. 13 truk. Satu truk itu 2 orang, supir dengan kernet. Dan posisi itu aku satu-satunya perwakilan perusahaan. Saat itu ke ngantar pupuk, keadaan di Medan itu jembatannya putus. Saat itu kamu yang harus ngambil keputusan. terbalik apa? Gimana kira-kira gitu kan. Sedangkan dari segi perusahaan itu nggak ada yang berani nyamperin. Di telepon aja nggak berani jawab. Karena 13 truk 26 ada orang Batak, ada orang Medan, ada orang Lombok, ada orang ini, macam-macam. Ada orang Madura. Dan aku tuh satu-satunya orang perusahaan yang berdiri di antara 26 orang itu. Nah, itu pengalaman pertama aku yang memang dalam artian kerja itu memang harus berpikir cepat gitu kan, berani ambil resiko. Dalam artian memang itu yang harus dilakukan, udah gitu kan, mikir resiko apa bahasanya, konsekuensi belakangan lah. Dalam artian apa yang terbaik harus kita putuskan saat itu harus. Jadi saat itu aku harus memutuskan dalam artian cepat sebagai perwakilan perusahaan, mau didam di sini apa hantam terus. Dalam artian kalau dihantam terus nanti asnya kena lah, pernya patah lah nanti kan. Sedangkan mereka ini dipaksa cepat karena habis ngantar pupuk itu mau loading lagi barang lain. Nah, kamu aja bahasnya kalau di posisi itu, kupikir di bawah tekanan tuh pasti sudah. Itu aku tuh mau dipukulin, udah ngomong tuh pukulin aja orang ini katanya. Daripada Supirnya udah pada komplain semua. udah komplain semua. Jadi saat itu apa? Aku coba pikir tenang kan, pikir tenang. Sambil ngerokok, kulihat di antara 26 orang itu mana yang dituakan. Mana yang orangnya hormatin lah. Ketemu, ku samperin. Kita nggak mungkin ngomong ke 26 orang. Kita cukup ngomong ke 1 orang yang mereka bisa. Benar. Nah, samperin orang tua itu kan, omongin maunya kita kan. Dam di sini gitu kan. Oke, dam di sini. Nanti untuk urusan apa-apa segala macam itu udah ulun yang tanggung. Yang pasti ini bukan cuma urusan antara supir dan perusahaan, tapi ada urusan dari pihak yang punya pupuk, ekspedisi kan apa segala macam kan. Nah, itu nanti hitungannya nanti biar ulun yang atur gitu kan. Karena orang pihak terdesak karena memang sudah tengah malam, mau loading lagi apa segala macam, tidak ada solusi lain selain di dam itu. Cuma tolong perhatikan damnya jangan sampai jatuh kena parit. Hati-hati. Nah, itu kan win-win solution lah bahasa paling terbaik saat itu. Padahal aku tuh besoknya aku tuh diancam. Kok bisa ngambil keputusan sendiri sepihak gitu kan. Cuma aku bilang apa? Adakah biaya yang perlu kita cover? Nggak ada. Karena sudah di cover oleh perusahaan pupuknya itu sama ekspedisinya. Jadi aku ngambil keputusan itu, dalam artian aku sudah memikirkan solusi untuk mengcover biayanya seperti apa. Jadi kita nggak perlu bayar biaya ngambil dari situ masukin ke gudang gitu kan, itu ada biayanya lagi, bongkar muat, ada biaya alat berat gitu kan. Itulah contoh dalam artian yang kita memang di real di lapangan harus memutuskan cepat gitu. Saat itu umurku 17 tahun baru. 17 tahun. Serius. Baru anak SMA. Jadi memang di lapangan kita harus inilah gitu kan. Terus selanjutnya ada lagi? Kalau yang kemarin juga saya sampaikan ke Pak Isan itu target skala cepatnya juga misalkan kayak kemarin itu kan ada program jangka pendek lah. Jangka pendeknya ada promo Agustus segala macam juga. Kalau saya bilang juga misalkan nih Pak, saya bilang kita ada program untuk promo di mingguan saya bilang. Mingguannya misalkan kita itu S3 ini nanti ada promo di CFD. Kita bawa produk-produk yang harganya di range 10.000 sampai 20.000. Kita jual 15.000. Jadi semuanya hal ini tuh 15.000. Jadi itu kita pajang semuanya, tapi kita klasifikasikan jangan sampai di atas 15.000 harganya. Kira kita tetap dapat revenue atau pendapatan itu, tapi harganya pure 15.000. Jadi itu mingguan. Mungkin kita keluar kosnya untuk yang akan menjaga itu lagi sih. Cuman itu bisa dipertimbangkan. Ya, berarti kan kita perlu orang kan, perlu operasional kan. Khusus kan, misalkan khusus kan di luar jam. Sedangkan kita minggu kan tetap buka kan.
misalkan harus ada yang lagi lebih pagi. Oke. Nanti kita bikin jadwal. Terus sebelumnya udah tahu kalau kita punya reseller. Saya sempat di TikTok tuh sempat tahu ada Reseller, kalau reseller kita banyak. Cuman saya nggak tahu resellernya tuh bentuk toko atau perorangan gimana. Toko ada, perorangan ada. Tokonya ada. Kira-kira kalau kita jalankan itu ada bentrok nggak kira-kira dengan reseller? Tergantung resellernya. Kalau dia minggu itu ada di CFD berarti nggak usah. Kalau dia belum masih ada di CFD mungkin bisa. Masalah kita belum kita mapping lokasi reseller, cara penjualan mereka. Ada yang lewat online, ada yang memang punya toko fisik gitu kan. Nah itu mungkin salah satu yang perlu diperhatikan lah nanti kan, perlu difokuskan nanti supaya apa, kita masih bisa ada space lah, ada jarak di situ kan. Betul, jangan sampai kita ganggu pendapatan dari dia kan. Nah karena pasti mereka komplain kan, kita punya reseller banyak tapi tidak ada pengaturan di situ kan. Nah itulah, itu yang walaupun bahasanya juga, Pak. Nah itu makanya itu masih belum ke situ lagi. Nah, mungkin nanti tugas kamu lah nanti kan. Oke lah, kalau Jadi memang kalau aku bilang lah, untuk sales dengan marketing itu memang harus lincah, penting lah, vital gitu, nah vital. Dalam artian oke lah, nyawanya itu ada di barang, karena kita jual kan barangnya kan gitu. Nah kalau aku tuh ngambil contoh kayak gitu, tapi bentuk fisik tubuhnya itu ya marketing sama sales itu ya percuma. Nah percuma kita ada barang tapi kita nggak bisa jual kan. Nah, kita punya nyawa tapi nggak ada tubuh kan sama aja kan, nggak kelihatan kan. Kita ada tubuh tapi nggak ada barangnya, susah juga kan, walaupun bisa jalan gitu kan. Ya kira-kira bisa dipahami seperti itulah. Mohon izin Pak, ya. Kalau boleh tanya sebelumnya, supplier punya kita ini kan ada bentuknya di toko, ada perorangan. Supplier yang distributor kita nih. Oh distributor kita, agen kita kah? Itu nanti kita data, itu masih belum kita inventarisir untuk ini ya. Itu kalau konsep dari saya tadi, distributor kita nih, kalau memang misalkan yang sudah berjalan, kita untuk nambah yang baru, kita bikin per paket aja lah. Menurut saya paket yang misalkan 15 juta itu dia paketnya dapat kursi satu, tiket dan segala macam ini gitu. Misalkan dapat 50 barang gitu. Nah kemudian nanti dia bisa ngambil ke sini atau kita yang antar tapi ada biaya lagi. Berarti kita bikin kayak semacam franchise gitu ya, paketan kan? Betul, paketan misalkan ada paket 15 juta, paket 25 juta, tinggal isinya lagi kan, kan. Itu penawarannya kita bisa sampaikan. Kalau bisa setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kotim ini ada. Karena setiap kecamatan kita lihat sampai dari Laga Antang sampai ke daerah atas itu, Kuala Kuayan segala macam itu pasti ada yang jual sapu, jual Kalaupun dia sudah ada, kita tawarkan paket itu. Kalau dia harganya memang masuk untuk mereka, mereka pasti ketika kesampaian ngambil barang di kita. Walaupun pertama kita ngantar ke mereka, ketika turun mereka pasti ngambil di kita. Mereka nggak akan ngambil lagi di pasar-pasar mungkin ke PM karena kita sudah standby dari dulu. Pak, bagus untuk programnya bagus. Cuma jadi aku jelasin lagi kan, tetap bahasanya kita punya ide itu bagus gitu. Nah aku menghargai dalam artian malah nanti paling di akhir nanti aku suruh kamu bikin konsepnya gitu kan, biar kita sama-sama compare lah yang mana kita ini kan. Cuma yang jadi kendala sekarang, bukan kendala sih, tapi salah satu yang bikin besar serba-serbi sampai adalah reseller itu ya. Sedangkan syarat terakhir jadi reseller itu apa? Cuma follow Instagram aja sudah bisa jadi reseller. Jadi nggak perlu beli satu lusin, nggak ada minimal pembelian harus 1.500.000 gitu, nggak. Cukup follow akun sosmed kita, masuk grup, masuk join waiting list, nanti dimasukin ke grup reseller, sudah resmi jadi reseller, udah semudah itu gitu lah. Nah jadi itu adalah salah satu memang teknik marketing dari owner itu yang memang ku akui memang jenius lah gitu kan. Jadi beliau bukan dalam artian mempaketkan dalam program yang besar gitu, enggak, karena tahu orang yang belanja ini kan keadaan ekonominya seperti apa gitu kan. Ini orang bahasanya belanja pun masih susah gitu kan, cuma dia ada kepikiran mau usaha, mau ambil keuntungan. Nah jadi bahasanya dia belanja. Jadi itulah memang jeniusnya marketing awal dari beliau, dari owner itu memang bagus. Bahkan aku pun memang awalnya kupikir kan kenapa semudah itu gitu kan, jadi reseller. Cukup beli
berapa 300.000 bisa jadi reseller. Dulu kan beliau 500 atau 300 lupa. Terus cuma sekarang follow sosmed aja udah bisa jadi reseller gitu kan. Cuma setelah kita bener-bener kita telusuri, kita perhitungkan, ya justru itu bagus. Karena apa? Memicu orangnya kan buat belanja, buat coba usaha, buat coba dijual lagi kan. Yang untung siapa? Kita kan. Nah, kalau itu boleh kita kita simpan, semua opsi kita simpan. Paketan tadi bagus gitu kan. Mungkin bisa kita jalankan di luar kota mungkin. Nah, karena di luar kota itu potensinya ada gitu kan. Orang yang punya modal pun ada, cuma di posisi di luar kota. Karena apa yang ku tahu, ekonomi di luar kota itu bukan jelek, tapi apa, terbatas. Perputarannya nggak ada. Contoh orang habis panen walet, panen kebun, habis dapat warisan, apa segala macam, itu udah uang itu situ-situ aja. Nah itulah target, salah satu target mungkin yang bisa dijalankan tadi. Nah, program berapa, 15 juta apa segala macam itu kan. Karena gak usah jauh-jauh, aku ngambil kesimpulannya bukannya apa, data real dari mertuaku. Mertua kan agen travel umroh kan. Jemaah dari dalam kota ini selalu kalah tiap kali keberangkatan dengan orang yang luar daerah. Orang luar daerah justru bayar cash, daerah sawitan tuh ya. entah dari Sangai, Sukamandang, dari Samuda ke Hulu, dari Sebabi apa segala macam, ada yang dari Terantang. Justru mereka yang nggak ada mikir gitu kan, karena mereka ada duit, niat aja yang nggak ada gitu kan, cukup diyakinkan, oh ini apa, niatannya bagus gitu kan, kita niatnya beribadah ke tanah suci gitu kan, dalam artian eh, jangan semua dihabiskan buat dunia gitu kan. Nah, uang ada gitu kan, kenapa nggak buat ibadah aja gitu kan. Nah, itulah salah satu kunci beliau tahu Pak, marketnya gitu. Cuma capeknya harus ya keluar kota gitu kan. Cuma sebanding lah ibaratnya, kita keliling-keliling dalam kota nggak dapat hasil, mending keluar kota sekalian. Kalau yang kecil-kecil tadi dari follow TikTok semacam mungkin di area kota masih bisa. Nah iya, kalau luar kota kan harusnya lebih kan bahasanya Luar kan. kota harus sebanding dengan Karena mereka ongkos nggak, kita ke sana. nah ongkos kita, mereka nggak tiap hari belanja di tempat kita gitu kan. Dan kita pun datangin ke sana itu jangan yang ini, toko yang sudah jualan perabotan pun kita datangin, Nah, kasih brosur gitu. iya. Kalau misalkan dikecilin lagi 5 juta per 5 juta, paketnya ini, mereka pasti sudah punya hitungan. Iya. Apalagi yang sudah 5-10 tahun yang tokoan di sana, di sana kan banyak toko-toko. Nah, ya itu bagus tuh. Sudah kita buka aja lagi. Oke. Atau dia bisa nambahin barangnya tapi ngambil di kita. Terus Kalau ada lagi kira-kira? Kalau dari sisi udaranya, media sosialnya, saya juga sempat sampaikan ke Pak Ihsan kemarin itu. Mungkin TikTok kan sudah ada nih. Iya. Tapi TikTok itu saya lihat belum ada kayak keranjang pudingnya, mungkin ada live-nya. Iya. Apakah memang belum diprogramkan atau sudah ada mau di planning sebelumnya? Sudah di planning kan, Sudah di-planning cuma memang kita karena kendala kekurangan orang gitu kan. Nah jadi, Ini kan lagi proses rekrutmen. nah Cari itulah. bagus-bagus view-nya dikit. Nah Look-nya. jadi untuk marketingnya pun yang bikin konten kita baru dapat kan baru bulan kemarin, kurang lebih aja. Dan itu pun bahasanya, untungnya kita ketemu yang memang dalam artian orang yang tipenya tuh cepat belajar, cepat menyesuaikan, bisa diarahkan kan. Jadi untuk konten-konten pertama dia sempat FYP lah bahasanya gitu kan. Jadi untuk sementara kita mungkin masih di situ dulu. Kalau untuk keranjang kuning kan bisa sambilan kita kan, depan laptop kan. Untuk live mungkin kita cari talent yang mungkin dalam artian bisa dalam artian bisa memancing, bisa sabar kan. Karena kan live TikTok untuk langsung closing itu kan susah juga kan. Penonton kan masih 0, 1, 2. Nah, apalagi nggak ada yang menariknya lagi lah. aku tuh Cuma nanti berjalan itu pasti bakal ini aja Pak, kalau udah sering kita continue terus. Tapi saya tertarik tadi Pak yang apa, ada penjualan apa tadi, pengantaran di area Peti atau di area Sampit aja. Kalau misalkan nanti kayak ada marketplace-nya yang Sampit gitu. Kenapa nggak kita bikin kayak Shopee segala macam itu, tapi mungkin areanya area Sampit kita buka COD pun bisa gitu. Tapi memang kita harus ada pengantarannya sendiri. Misalkan dia minta antar ke Jalan Tamri, jalan apa, Kapten Mulyono antar, tapi bayarnya di sana. Itu kenapa enggak? Tapi yang penting masuk dulu di keranjang kuning tadi, dia bisa bayar COD dan segala macam. Itu kan lebih mudahkan lagi. Misalkan ada orang yang mungkin malas lah belanja ini, lihat di ini aja, di listnya S3 aja. Tinggal klik kita masuk di list kita sini, tinggal antar. COD di sana pun kita nggak masalah. Masih kita kalah dengan Tokopedia yang dari Jakarta, mereka beli 50.000 aja COD-nya di sini bisa.
kita kan di area di sini masih kita nggak bisa, walaupun ada potensi untuk retun dan segala macam, itu sebagian resiko kita. Oke. Tapi bisa nanti kita inikan lagi dengan Pak Edi tadi bilang podcast variasi ini kan bisa diinikan lagi, bisa digabungkan lagi gimana Ya, konsepnya. bisa dikombinasikan lagi lah. Oke. Ada lagi kira-kira programnya? Itu aja nanti mengikuti aja. Oke. Gimana Pak Edi aja. Ya. Jadi untuk berkas, untuk video kan, sudah video. Jadi video sama berkasnya aku teruskan ke bos lah. Nah, oke, sambil aku minta tolong laptop ada di rumah, laptop. Nah, tolong buatkan konsepnya untuk marketing. Kan kamu udah bikin konsep kan sebelumnya kan. Nah, setelah interview ini kan ada beberapa penyesuaian kan. Nah, coba nanti disesuaikan lagi. Kalau emang ada tambahan nanti ditambahkan. Nanti kalau ada waktu kita coba kita presentasikan lah langsung ke depan owner gitu kan. Nanti kapan siapnya, besok bisa kira-kira selesai, malam ini kerjaan besok selesai. Oke, berarti besok kalau seandainya memang tidak ada perubahan, besok kita aturkan lah. Oke, ya terima kasih Siap. bro, ya Terima kasih. nanti dikabarin. Oke. Siap. Selamat